Pembahasan tentang sakit dan sabar dalam menjalaninya. 1. Disebutkan dalam kitab Zabur, tidak ada seorang pun yang telah mencapai umur 70 tahun kecuali orang itu akan mengadu sakit tanpa ada sebab penyakit. Tanbihul Muhtarin, 302. 2. Dikisahkan ada seorang lanjut usia yang sudah berumur 70 tahunan pergi ke dokter, lalu orang itu mengadu ke dokter tentang pendengarannya, yang sudah tidak normal lagi. Dokter berkata, ini disebabkan oleh bawaan umur 70 tahunan. Lalu orang itu mengadukan pandangannya, yang tidak normal, dokter menjawab, ini adalah bawaan umur 70 tahunan. Lalu orang itu mengadukan rasa pusing, dokter menjawab, ini disebabkan oleh bawaan umur 70 tahunan. Lalu orang tua itu memukul wajah si dokter pun marah seraya berkata, kenapa kamu memukulku? Orang tua itu menjawab, ini disebabkan oleh bawaan umur 70 tahunan, atau yang semakna dengan pembahasan ini. 3. Tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq sakit, ada orang yang berkata kepadanya, akankah aku panggilkan dokter buat Anda? Sayyidina Abu Bakar menjawab, dokter telah melihatku dan berkata, aku melakukan apa yang aku kehendaki. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar berkata, dokterlah yang membuatku sakit. Yang dimaksud dengan dokter oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Allah, Al-Fusul Al-Ilmiyah, 141. 4. Imam Al-Kastolani dalam kitab, Al-Mawahib, berkata, bagi orang Islam hendaklah dia tidak berobat ke musuh-musuh agama orang kafir, khususnya orang Yahudi, karena orang Yahudi mempunyai kaidah dalam agama mereka, sesungguhnya siapa saja yang memberi nasihat kepada orang Islam, maka dia telah keluar dari agamanya. Sedangkan orang-orang Nasrani lebih ringan dari Yahudi, maka kaidah Nasrani tidak seperti orang Yahudi. Tuhfatul Ashraf, Juz 2 halaman 57. 5. Yahya bin Husain radhiyallahu anhu pernah berkata, balak atau musibah itu bersumber dari sehat, seandainya Firaun terkena sakit, niscaya dia tidak akan berkata apa yang telah diucapkannya yaitu, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tanbihul Muhtarin, 18. 6. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Artos pernah berkata, hendaklah manusia itu tidak membenci sakit mata, karena sakit mata itu mencegah kebutaan. Hendaklah dia tidak membenci penyakit bisul, karena penyakit bisul dapat mencegah penyakit belang. Hendaklah dia tidak membenci sakit pilek, karena pilek dapat mencegah penyakit lepra. Tazkirun Nas, 328. 7. Ketika Imron bin Husain radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit, para malaikat mengucapkan salam kepada beliau. Lalu beliau melakukan pengobatan besi yang dipanaskan lalu ditusukkan ke bagian tertentu hingga sembuh, dan salam dari malaikat pun tidak didapatkannya lagi, setelah mendapat kesembuhan. Usdul Gobah, Juz 3 halaman 779. 8. Imam Syafi'i adalah orang yang mendapatkan ujian dengan penyakit wasir. Darah pun merembes siang dan malam, sampai-sampai beliau duduk untuk mengajar hadis dengan meletakkan ember di bawah tempat duduknya dan darah beliau menetes ke dalam ember tersebut. Pada suatu hari, beliau pernah berkata, ya Allah, jika dalam penyakit ini terdapat ridho-Mu maka tambahlah penyakit ini. Lalu sang guru, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji mendengar ucapan tersebut, maka sang guru pun memarahi sang murid seraya berkata, apa-apaan kamu wahai Muhammad bin Idris Syafi'i, mintalah kepada Allah kesembuhan, karena aku dan kamu bukan kaum yang mampu menerima cobaan. Tanbihul Muhtarin, 19. 9. Syekh Sufyan Tsauri berkata, lebih baik aku diberi kesehatan lalu mensyukurinya daripada aku diberi cobaan lalu aku bersabar, karena aku takut kufur tidak sabar tanpa aku sadari. Jami, Bayanil, Ilmi wa Fadlih, Juz 1 halaman 24.